Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah. Kepadanya kita senantiasa mengharapkan akan segala pertolongan untuk kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah pula kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada semua umatnya yang senantiasa setia di atas jalan ajarannya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, dapat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan senantiasa berusaha menjaga keutamaannya. Dan di antara menjaga keutamaan itu, kita isi dengan bersama-sama belajar ilmu agama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di antara sifat-sifat mulia Nabi, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Di antara akhlak Nabi itu disebutkan pula oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah kamu sekalian pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya keduanya itu adalah perkara yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang khusyuk itu? Yaitu orang-orang yang mengharapkan kelak di akhirat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, di antara akhlak mulia Rasulullah adalah kesabaran beliau. Di dalam suatu riwayat dikisahkan bagaimana junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW setiap pagi menyuapi makanan kepada seorang pengemis tua yang buta, yang menganut agama Yahudi, yang setiap hari pengemis tua ini teriak-teriak memaki-maki Rasulullah Muhammad SAW yang membawa agama baru yang tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau melihat pengemis tua buta Yahudi itu dalam keadaan lapar. Maka setiap pagi ketika ia duduk di pasar sambil mengumpat-ngumpat menjelek-jelekan Rasulullah, maka Rasulullah dekati, kemudian beliau menawarkan menyuapi makanan dengan penuh kasih sayang. Kemudian pengemis tua itu membanding-bandingkan orang yang ada di depannya yang tidak lain adalah Rasulullah itu sendiri,
yang sangat ia senangi dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam benaknya, yang menyampaikan ajaran Islam yang tidak ia sukai. Dan itu Rasulullah lakukan setiap pagi dengan penuh kasih sayang. Maka ketika Rasulullah wafat, sahabat terbaik Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, ingin melanjutkan amalan beliau. Maka Abu Bakar pun mendatangi pengemis tua itu dan menyuapinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh pengemis tua itu? Dia muntahkan apa yang Abu Bakar suapkan, karena caranya tidak sama sebagaimana yang pengemis tua itu rasakan dari siapa yang menyuapi sebelumnya. Seraya mengatakan, "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang setiap hari menyuapi aku. Setiap pagi orang yang menyuapi aku tidak seperti ini caranya." Maka Abu Bakar pun mengatakan, "Iya, aku bukan orang yang setiap pagi menyuapimu. Karena orang yang menyuapimu itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Seketika pengemis tua itu gemetar, meneteskan air mata. Betapa orang yang selama ini ia maki, ia sebut-sebut sebagai orang yang jelek, orang yang buruk, adalah yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, menyuapinya setiap hari. Dan kemudian Yahudi ini disaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq bersyahadat memeluk Islam. Inilah kisah inspiratif yang mudah-mudahan juga kita semuanya bisa memilikinya, yaitu sifat sabar, yang di dalam sifat itu Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang memiliki sifat sabar itu.